Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku mau sembah-Mu Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Oh, ku mau sembah-Mu Tuhan seluruh hidupku. Inilah rinduku Tuhan, inilah hasratku. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Oh, Engkaulah dambaan hatiku, hasratku, rinduku. Shalom, selamat pagi jemaat GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Suku Manunggal dan Citralen, dan cabang-cabang di seluruh Surabaya dan sekitarnya. Hari ini Minggu tanggal 21 Juni, kita berjumpa kembali melalui video khotbah ini. Persiapkan hatimu, buka hatimu untuk diberkati Tuhan. Baik, sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, saya ajak saudara semua kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami membutuhkan urapan-Mu. Kami butuh Engkau hadir. Engkau singkapkan firman-Mu, celikan mata telinga rohani kami, berbicara kepada kami semua, sehingga kami mengerti dan digerakkan untuk menjadi pelaku firman. Datanglah kerajaan menjadi kehendak-Mu dalam pemberitaan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, kita langsung membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 37. Saya baca mulai ayat kelima.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Saya percaya kita masuk golongan orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Dalam ayat-ayat ini saya melihat bahwa kesuksesan kita bisa terjadi jika Allah bertindak. Saya ulangi, jika Allah bertindak. Sia-sia kita bekerja kalau Tuhan tidak campur tangan dan bertindak. Kalau Allah bertindak, yang pertama Dia munculkan kebenaran kita seperti terang. Baru yang kedua, hak kita seperti siang. Hak diberkati, hak disembuhkan, hak diurapi, hak dipromosikan, hak dilindungi, dan begitu banyak hak berdasarkan janji Dia. Tapi ingat, Dia ingin menjadikan kita dibenarkan, dimunculkan kebenaran seperti terang. Apa yang harus kita lakukan supaya Allah bertindak? Dalam ayat-ayat ini hanya 3 hal, sangat sederhana. Yang pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah kepadanya. Yang ketiga, berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Serahkan hidup, percaya, berdiam diri. Saya mulai dari yang pertama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan bukan minta kita serahkan persoalan hidup kita, tapi tidak serahkan hidup kita. Bukan. Sia-sia kita berdoa, menyerahkan persoalan hidup kita, tapi tanpa menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan bukan hanya sampai percaya saja. Tapi kalau kita serahkan hidup kita, artinya kita sadar 100% hidup kita milik Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, pakai kita, pakai saya, utus saya, sesuai kehendak-Mu. Itu yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kedua, percayalah kepadanya. Bukan percaya kepada manusia, bukan percaya pada keadaan, tapi percaya kepada tuntunan rancangan Tuhan. 100% orang Kristen di dunia ini percaya Tuhan. Tapi apakah mereka percaya pada rancangan dan tuntunan Tuhan? Yang ketiga, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tapi ada syarat, dengan tanpa marah, tanpa dengki, iri. Karena jangan marah karena orang berbuat jahat. Orang susah karena jahat. Jangan marah, jangan iri, jangan dengki. Sia-sia kita berdoa berdiam diri kalau masih menyimpan dendam, marah kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada mertua, kepada menantu, kepada hamba-hamba Tuhan. Doamu tidak akan didengar. Berdiam diri juga gunanya untuk Tuhan bentuk kita, agar kita dimunculkan kebenaran kita, menjadi orang yang dibenarkan. Baru di situ Tuhan beritahukan rancangannya, visi yang besar kepada kita. Tuhan bertindak di situ, memunculkan kebenaran dan hak kita seperti siang. Apa dan contoh bagaimana Tuhan membentuk seseorang? Ketika Tuhan membentuk dengan ujian. Contoh yang paling konkret, Daud. Daud dipercayakan menjadi raja, tapi dia diuji. Dia uji. Saya baca dulu Kisah Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud mengerti kehendak Allah pada zamannya. Setiap zaman, momentum, periode, ada ujian dalam kehidupan Daud. Tuhan memakai Isai, ayah Daud. Tuhan memakai singa beruang, Nabi Samuel, Raja Saul, Eliab kakak Daud, Goliat untuk menguji Daud. Sering kita berdoa, Tuhan kenapa Engkau tidak jawab doaku? Sudahkah kita mau dibenarkan? Bagaimana kita dibenarkan? Supaya Tuhan percayakan hak kita, diberkati, disembuhkan. Hanya satu cara, diuji. Pantas layakkah kita mendapatkan semua itu? Nah, saya lihat pertama periode Daud di rumah orang tuanya bernama Isai. Isai menyuruh dia mengembalakan kambing domba yang cuma 3 ekor. Ingat, profesi mengembalakan kambing domba di zaman itu di Timur Tengah, profesi yang sangat hina di mata manusia, tapi tidak di mata Tuhan. Daud tetap menjalankan. Dan Tuhan uji. Apakah pekerjaan yang hina di mata manusia ini dia tahan uji? Tuhan kirim beruang untuk makan dombanya. Tuhan kirim singa. Karena dia benar-benar bertanggung jawab. Dari bertanggung jawab, dia mempertahankan kawanan kambing dombanya. Tuhan berikan kekuatan ekstra. Dia bisa kalahkan beruang, dia bisa merobek mulut singa. Itu. Kenapa kita lemah, tidak punya kekuatan?
Karena kita tidak tahan uji. Karena kita tidak mau bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, dagang kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, sehingga kita lemah. Walaupun sebagai anak bungsu, dia tetap menyenangkan hati bapaknya. Padahal ujian di padang rumput itu sangat bahaya di mata manusia. Ancaman dari beruang dan singa, dia tidak mundur. Setelah Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, karena Raja Saul sudah tidak berkenan di mata Tuhan, Samuel datang ke rumah Isai, ayah Daud. Isai tidak memperhitungkan Daud. Dia munculkan anak pertama bernama Eliab. Samuel dibilangin sama Tuhan bilang bukan dia. Anak kedua juga bukan. Anak ketiga, keempat, kelima bukan. Akhirnya Samuel tanya pada Isai, sudah semuakah ini anakmu? Baru Isai sadar. Ada anak yang aku tidak perhitungkan di padang rumput, mengembalakan kambing domba. Samuel katakan, cepat ambil dia. Dan diurapi jadi raja. Setelah diurapi untuk jadi raja, tidak serta-merta naik tahta. Ada ujian. Ujiannya, Saul masih ada di atas tahta. Saul suka kerasukan setan. Daud dipanggil karena dia ahli main kecapi untuk menghibur Saul lagi sedang kerasukan itu. Dengan permainan kecapi yang piawai dan indah, Saul bisa tenang, lepas dari kerasukan. Itu ujian. Kemudian diintimidasi oleh Eliab. Ini ujian. Isai suruh membawa Daud ke medan perang karena kakaknya yang tertua Eliab dan kakaknya kedua ada di sana sebagai prajurit. Dia bawa makanan. Kalau zaman sekarang bawa rantang. Sampai di sana Eliab bukan berterima kasih, tapi Eliab menghina Daud. Apa kata Eliab? Engkau taruh di mana kambing domba yang 3 ekor itu? Andai kata Daud tersinggung di medan perang itu, sudah lain cerita. Dan dikabarkan sampai ke Raja Saul bahwa ada anak yang berani duel dengan Goliat. Saul panggil anak itu. Saul lihat ini nggak mungkin. Saul katakan, intimidasi dari Saul, orang pertama Israel. Engkau tidak mungkin kalahkan dia. Karena dia sejak mudanya sudah jadi prajurit, sekarang dia panglima perang. Tubuhnya besar, raksasa. Mana mungkin engkau anak-anak yang masih imut-imut bisa kalahkan dia. Tapi apa jawab Daud? Singa dan beruang aku pernah kalahkan. Orang yang tidak bersunat itu yang mencaci maki Allah dan barisan Allah akan sama seperti binatang itu. Saul bingung. Dan diizinkan. Sampai di medan tempur, arena tempur. Goliat kaget lihat anak kecil yang maju. Bawa umpan, batu, dan tongkat. Goliat menghina. Anjing ke aku sehingga kau datang bawa pentungan seperti itu? Dan Goliat tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi? Orang yang sungguh-sungguh mau membela panji Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh lulus ujian. Tuhan berikan urapan yang luar biasa. Sekali dia lontarkan batu, kena di tulang yang paling keras dalam tubuh manusia, tulang dahi, tembus, kena di otak Brandon. Mati raksasa itu. Kemenangan besar terjadi bagi bangsa Israel. Orang Filistin kalah total. Tapi tidak serta-merta Daud yang akan menjadi raja. Ada ujian lagi. Saul membohongi. Engkau boleh nikah dengan anak perempuanku bernama Merab. Daud sudah senang sekali. Ternyata Merab dikasih kepada Adriel orang Mehola. Dia tidak kecewa. Dia tidak katakan raja kayak apa ini. Mempermainkan aku, membohongi aku. Tidak. Kemudian Saul panggil lagi Daud. Engkau boleh menikah dengan anakku yang perempuan yang lain lagi. Ini bernama Mikal. Tapi dengan syarat kasih mas kawin tidak usah berupa harta benda. Engkau bawa 100 kulit katan orang Filistin. Engkau harus sunat 100 pemuda orang Filistin. Bawa potongan sunat itu kemari. Ini kan jebakan untuk membunuh Daud di negeri orang Filistin. Dia harus kalahkan 100. Diberikan jangka waktu. Apa yang terjadi? Sebelum sampai jangka waktu, Daud membawa 200 kulit katan orang Filistin. Daud adalah pribadi yang melampaui target. Targetnya 100, dia bawa 200. Targetnya misalnya 2 minggu, dia selesaikan 1 minggu. Apakah saudara lulus ujian dalam tempat pekerjaanmu? Bersungut-sungut. Kan ini proyek impossible. Mana mungkin ke negeri orang Kristen enak aja sunat mereka. Dan bawa, pada zaman itu mereka belum bersunat. Daud berani. Mau, tulus. Dia lulus ujian. Dari intimidasi-intimidasi itu membuat takut. Akhirnya dia muncul jadi emas. Saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara, kita semua percaya Tuhan. Haleluya. Tapi apa engkau dipercayai Tuhan? Siapa orang yang dipercayai Tuhan?
Itu orang yang dibentuk melalui ujian. COVID-19 ini adalah ujian. Ujian bagi gembala, ujian bagi majelis, ujian bagi jemaat. Saya tidak usah menyindir banyak pendeta yang melarikan diri. Ini adalah ujian. Berhenti bersungut-sungut. Tidak usah saling menyalahkan. Ada maksud Tuhan di sini. Nah, kita melihat bahwa Daud membiarkan Saul hidup 2 kali. Karena dia harus lari mau dibunuh sama Raja Saul. 2 kali Saul lemparkan tombak, tapi meleset. Sampai dia lari di padang gurun, dia lari ke negeri orang Filistin. Dikejar oleh Saul dengan seluruh pasukannya untuk dibunuh. Ada 2 kesempatan dia bisa membunuh Saul. Yaitu dalam gua, ketika Saul membuang kanda hajar. Dia gunting ujung jubahnya. Yang kedua, Saul sedang tidur. Dia ambil tumbak dan kendinya. Dia ingin buktikan, aku tidak seperti fitnahan orang. Aku tidak bermaksud membunuh Raja Israel. Ini buktinya. Akhirnya Saul menangis. Dia muncul, Daud muncul seperti terang. Kita baca baik-baik di sini. Kalau Allah bertindak, apa yang terjadi? Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Apa tindakannya? Akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Terang. Kebenaran. Dan hakmu seperti siang. Hak untuk diberkati, diurapi, dan segala seperti yang saya katakan tadi. Tapi jangan marah, jangan dengki. Marah dengki itu adalah kegelapan. Tuhan mau munculkan kebenaranmu. Jadi sangat jelas dalam firman ini ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok, perbedaan yang luar biasa antara percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan 100% orang Kristen di dunia ini percaya. Tapi apakah kita menyerahkan hidup dan percaya untuk Tuhan bentuk kita dalam ujian sehingga dia munculkan kita, kebenaran kita, dikatakan dia bertindak memunculkan kebenaran seperti terang dan hak kita diberkati seperti siang. Saya kasih contoh ilustrasi yang klasik kuno. Ada seorang akrobatik. Dia memasang tali tembaga, kawat tembaga dari ujung ke ujung, di bawahnya air terjun Niagara. Dengan tongkat keseimbangan dia berjalan dari sisi sini ke sana, kemudian balik lagi dengan selamat. Penonton hiruk-pikuk, tepuk tangan, kagum. Kemudian dia bertanya kepada semua penonton, percayakah saudara saya bisa ke sana dan kembali lagi dengan selamat? Semua menjawab, Pak, kami percaya. Nah, kalau kamu percaya, siapa yang mau ikut di pundak saya untuk saya bawa ke sana dan kembali? Tidak ada orang yang mau ikut. Tiba-tiba sunyi. Dan ada seorang anak kecil dalam kesunyian itu mengangkat tangan, saya bersedia. Akhirnya anak itu dipanggul di atas pundaknya, dibawa ke ujung sana, kembali lagi kemari, dan orang kagum tepuk tangan. Begitu turun, anak ini diwawancarai oleh para wartawan. Mereka bertanya, hei anak, semua orang tidak berani naik ke pundak akrobatik itu. Kenapa kamu berani sekali? Apa jawab anak itu? Pemain akrobat itu papa saya. Nah ini dia. Kalau kita mengaku Allah itu Bapa kita, kenapa kita tidak menyerahkan diri kita untuk dibentuk melalui ujian, sehingga kita muncul sebagai kebenaran, maka hak kita akan dipenuhi. Atau kita hanya percaya saja seperti penonton yang banyak itu. Pilih hari ini, mau jadi penonton atau menjadi anak Bapa yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau terangi hati kami, pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu. Ampuni jika selama ini kami hanya percaya dan tidak mempercayakan hidup kami kepadamu, sehingga Engkau tidak bertindak memunculkan kebenaran kami seperti siang, apalagi hak-hak kami seperti terang. Tuhan, meteraikan firman ini, urapi setiap kami, sehingga kami dimampukan jadi pelaku firman, pribadi yang sungguh-sungguh bukan hanya percaya, tapi Engkau percaya kepada setiap kami, karena kami lulus setiap ujian. Berkati setiap pemirsa ini, setiap kekasih Kristus yang menonton program khotbah ini. Engkau berkati, jauhkan mereka dari terkena wabah virus corona. Sehatkan setiap mereka, lindungi. Kami mau hidup dalam disiplin Tuhan, sehingga tidak mencobai Tuhan. Dan tidak ada satupun pendengar daripada khotbah ini akan tersentuh oleh virus. Ini doa iman kami. Berkati Tuhan, para ilmuwan sehingga dalam waktu dekat bisa menemukan vaksin antivirus corona atau pil-pil yang bisa diminum sehingga orang yang terkena corona bisa segera sembuh, seperti pada tahun 1800-an flu seperti yang kami alami membantai, membunuh 10 juta lebih penduduk dunia karena belum ada obatnya. Tapi sekarang sudah ada obat flu, maka flu dianggap penyakit biasa.
Jadikanlah COVID-19 ini seperti flu biasa karena sudah ditemukan obatnya. Ini doa harapan permohonan kami, dan kami percaya Engkau akan bertindak pulihkan bumi ini, dunia ini, terutama Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada waktu berikut. Doa saya menyertai saudara. Shalom. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Oh, telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari